Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih membahas tentang babun fil mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Para pemirsa Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, ada hadis qudsi yang disampaikan oleh penyusun kitab ini. Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulmah, saya mengharamkan berbuat zalim ala nafsi, terhadap diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya jadikannya haram bagi kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim." Hadis qudsi ini Allah menjelaskan bahwa wahai hambaku, ibad, Allah memanggil kita, memanggil makhluknya, bukan manusia, ya ayuhan nas. Tidak menggunakan wahai manusia, tetapi dia menggunakan ya ibadi, wahai hambaku. Hamba itu apa? Hamba itu adalah orang yang memiliki kemampuan dan kehusyuan serta konsistensi, disiplin untuk menyembah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama menempatkan hamba, ibad, sebagai strata tertinggi dalam agama Islam. Yang pertama itu adalah Muslim atau Islam. Ternyata itu paling rendah. Strata yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah mukmin, orang beriman. Ternyata itu belum tinggi. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu muhsin, orang yang selalu dan ingin selalu berbuat baik. Al-Quran menyuruh kepada anak itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dipahami bahwa orang tua telah banyak berbuat baik kepada anaknya. Mulai dari persiapan mengandung, lalu melahirkan, memelihara, membesarkan, membina, mendoakan. Semua itu adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua. Tetapi yang paling tinggi stratanya adalah abdon atau ibad, adalah hamba. Nabi SAW diundang oleh Allah sebagai hamba untuk Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, hamba pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hamba
Nabi disebut di sini dalam konteks peristiwa Isra itu sebagai hamba. Dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman. Nah, para pemirsa rahimakumullah, dalam hadis kursi ini manusia disebut sebagai hamba. Ya ibadi, wahai hambaku. Luar biasa memahami ajakan Allah ini menggunakan hamba. Seakan-akan tidak ada perantara antara hamba, antara dia, Allah, dengan hambanya. Kasih sayangnya sangat luar biasa. Kita dipanggil dengan strata yang paling tinggi sebagai hamba yang selalu taat kepadanya. Ya ibadi, wahai hambaku. Saya mengharamkan berbuat zalim terhadap diriku dan juga mengharamkan berbuat zalim sesama kalian. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Berbuat zalim itu adalah melakukan perbuatan tidak dalam keadaan adil, tidak dalam keadaan benar terhadap orang lain. Seharusnya orang itu memperoleh 5, tetapi hanya diberikan kurang dari 5. Lebihnya itu adalah berbuat zalim. Seharusnya orang itu memperoleh jumlah 10, tetapi yang dia terima, yang dia peroleh tidak sampai 10. Tidak sampai 10 itu adalah berbuat zalim. Seharusnya orang itu menikmati dalam keadaan kehidupan yang baik, tetapi dia tidak menikmati karena diganggu. Diganggunya itu adalah berbuat zalim. Para pemirsa rahimakumullah, orang yang dizalimi itu memiliki kesempatan seperti jalan tol ketika dia berdoa. Tidak ada perantaranya. Jadi hati-hati. Hati-hati menzalimi orang. Orang yang dizalimi itu mungkin tidak kuasa. Mungkin kurang berharta. Mungkin kurang pengetahuan. Mungkin kurang kesempatan. Sehingga dia hanya pasrah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Doanya itu adalah seperti jalan tol. Doanya itu didengar. Doanya itu disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dalam hal berbuat zalim. Berbuat zalim itu boleh jadi pada 1-2 orang. Berbuat zalim itu boleh jadi pada komunitas tertentu. Berbuat zalim itu boleh jadi ditujukan kepada kelompok tertentu. Dan yang paling parah adalah ketika kemudian kita ini berbuat zalim kepada masyarakat yang jumlahnya tidak terhingga. Kalau satu di antara mereka itu berdoa, lalu doanya diterima, maka masalah besar yang akan kita hadapi. Jangan berbuat zalim. Dalam era seperti sekarang ini, era informasi, era di mana kebebasan penggunaan teknologi itu menjadi kebiasaan banyak orang yang kadang-kadang tidak terkendali, maka kemudian kita harus hati-hati. Boleh jadi bukan kita yang memproduksi informasi, tetapi
kita yang mengirim informasi, sehingga ketika informasi itu dikirim, bisa jadi itu membuat orang tertentu berbuat zalim. Oleh karena itu, hati-hati, karena orang yang berbuat zalim itu punya kesempatan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.